Perkenalkan, nama saya Zabrina Trihanita Putri dari Ilmu Kelautan kelas A 2020 dengan NIM 26040120140202. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat peta topografi dan peta kontur dengan bantuan aplikasi ArcGIS. Kemudian, apa sih pengertian dari peta topografi dan peta kontur itu? Peta topografi adalah peta yang memetakan suatu wilayah di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut. Kemudian, peta kontur adalah peta yang menggambarkan ketinggian suatu wilayah. Berikut ini adalah video bagaimana cara membuat peta topografi dan peta kontur dengan aplikasi ArcGIS. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara membuat peta kontur dan peta topografi dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Tapi sebelumnya kita harus download aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita install. Setelah itu kita dapat menggunakannya. Caranya kita klik dua aplikasi ArcGIS-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang ArcMap. Kita klik dua dan kita tunggu prosesnya. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah ini kita pilih yang New. Kita pilih Blank Map. Kita klik OK. Biasanya saat kita membuka ArcMap-nya, nanti akan langsung muncul blank map-nya tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih Add Data. Di sini kita masukkan data yang telah diberikan pada saat asistensi. Kita klik tambah, lalu kita pilih datanya. Kita pilih yang ASTG TM2, kemudian kita OK. Lalu kita cari di sini. Kemudian ada dua pilihan berupa DEM dan NUM. Kita pilih DEM. Kita add. Kemudian akan muncul peta yang belum ada warnanya. Kita klik kanan pada layer ASTG. Kemudian kita pilih properti. Kita pilih simbol dan kita klasifikasikan menjadi 5. Kemudian kita pilih color range-nya dari hijau ke merah. Kemudian kita klik Apply dan OK. Kemudian pada Arc Toolbox ini kita kedua. Di sini kita akan memberikan hillside dan kontur. Untuk langkah pertama kita akan memberikan hillside terlebih dahulu. Kemudian akan muncul berbagai pilihan. Kita pilih yang Spatial Analysis. Kemudian kita pilih yang Surface. Kita double klik hillside-nya. Kemudian pada input raster ada panah ke bawah, kita pilih dan klik pada DEM. Kita tunggu prosesnya. Kemudian langsung kita OK. Kemudian akan muncul tulisan seperti ini di bawah. Ini artinya prosesnya sedang berlangsung dalam memasukkan hillside-nya. Kita tunggu.
Kita tunggu prosesnya sedang berjalan. Nanti akan muncul gambar seperti di diagram yang tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita tarik ASTG-nya ke atas. Langkah selanjutnya kita klik kanan pada ASTG. Kita pilih properti. Kemudian kita pilih display. Kita ubah transparansinya menjadi 45%. Kita klik OK. Kemudian akan ada perubahannya pada peta. Kemudian langkah selanjutnya kita berikan garis kontur. Kita pada Arch Toolbox kita pilih kontur. Input rasternya kita klik panah ke bawah, kemudian kita pilih yang done. Kemudian pada kontur interval kita masukkan ketinggian. Kita masukkan bisa dibilang 3 angka paling depan. Kemudian kita OK. Sama seperti pada saat Bense tadi, kita tunggu proses konturnya sedang berlangsung. Kemudian pada layers akan muncul kontur. Kita silang Arch Toolbox dulu. Kemudian pada layer konturnya kita klik kanan, kita pilih yang property. Kemudian kita ke simbol, kita pilih yang kategori. Di sini ada value white. Kita ganti ke kontur, colorannya dari hijau ke merah. Kemudian kita unchecklist all other value. Kemudian kita klik add all value. Lalu kita akan memberikan ketinggian. Kita pergi ke label. Kemudian kita cek label filter in this layer. Kemudian pada label bednya kita pilih yang kontur. Pada fontnya kita pilih yang Times New Roman. Ini 6 saja. Kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini, hitam-hitam yang menandakan ketinggiannya. Kemudian kita akan buat layout peta. Kita pilih view, kita pilih layout view. Nah, di sini masih dengan kertas A4. Kita akan merubahnya ke bentuk landscape. Kita pilih toolbar print. Di sini kita pilih yang setup. Kemudian kita pilih yang landscape. Lalu uncheck use printernya. Kemudian kita klik OK dan OK. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya dahulu.
Kemudian untuk pemberitahuannya ini kita minimize saja. Kemudian sesuaikan petanya. Ini ada peta ya, masih loading. Kita sesuaikan. Kemudian kita akan memusatkan peta dengan zoom in. Setelah itu kita masih bisa mengeditnya. Ini kita zoom in lagi. Nah, ini kita masih bisa mengedit ya, biar pas. Kita rapikan saja. Nah, kemudian kita akan memberikan keterangan peta. Pada customize kita klik toolbar. Kita klik pada toolbar, kemudian 3D Analysis, Draw Editor, Georeference, Image Classification. Kita cek ya, kalau belum dicek. Kemudian kita akan menambahkan keterangan peta. Kita pilih yang drawing, kita akan membuat garis untuk keterangannya. Kita buat garisnya, disesuaikan. Kita sesuaikan ya. Setelah itu kita double klik pada rectangle-nya. Kita double klik. Kemudian kita ke simbol. Di sini ada fill color. Fill color-nya kita rubah ke warna putih dan outline color-nya hitam. Kemudian kita melihat oke. Kemudian kita akan menambahkan teks pada menu insert. Di sini kita tambahkan teks. Ini teksnya di sini ya, kecil sekali. Kita kasih ke tengah. Kemudian kita double klik. Nah, kita rubah tulisannya menjadi peta topografi. Di bawahnya kita tulis provinsinya. Karena petanya kita menggunakan provinsi Papua, maka kita tulis provinsi Papua. Setelah itu kita jangan lupa di rata tengah, kemudian kita klik OK. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Kita menggunakan Times New Roman. Times New Roman untuk ukurannya bisa kita sesuaikan. Kita pilih yang 13 saja.
Nanti ini bisa kalau masih kecil bisa dibesarkan ya, disesuaikan saja, karena di layar terlihat kecil. Kemudian kita besarkan dulu. Sudah terlihat, supaya tidak terlalu kecil. Ini petanya sedang loading karena memang agak lemot. Kemudian kita masukkan logo Undip. Kita pilih insert. Ini kita tunggu ya ini. Kita masukkan logo Undip di insert, kemudian kita pilih background. Kita masukkan logonya. Kalau untuk jika ada masalah seperti tadi warnanya, kita bisa zoom in atau kita bisa perbesar atau perkecil supaya gambarnya ini muncul lagi, karena memang tergantung laptopnya juga sih. Kemudian kita akan membuat scale bar. Kita pilih di insert, kita pilih scale bar, kita pilih yang alternating scale bar 2. Kemudian pada properti, untuk kita pilih formatnya, ini kita ganti tensinya 12. Kemudian pada scale unitnya, kita divisionnya kita pilih yang kilometer. Label positionnya kita pilih yang below center. Kemudian kita apply, OK, dan OK. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kita langsung sesuaikan saja. Kita sesuaikan ya supaya rapi. Langkah selanjutnya, kita masukkan legenda. Kita pada insert, kita pilih yang legenda. Kemudian untuk legend itemsnya, kita klik sini, kita pilih yang dan saja. Klik. Setelah itu kita next.
Pada legend title-nya kita ganti menjadi keterangan. Untuk color-nya hitam, size-nya 12. Font-nya Times New Roman. Kemudian kita next, finish. Kemudian akan muncul keterangannya. Pada keterangan, kita hanya mengambil tulisan keterangan dan warnanya saja. Untuk yang ASTIGTM2 dan value-nya kita hapus. Kita klik kanan pada keterangannya, kita pilih yang convert to graph. Kemudian kita klik lagi, kita pilih yang ungroup. Di sini kita hapus dan-nya, kita hapus value-nya. Kemudian kita rapikannya. Kita bisa mengeblok warnanya, kemudian kita naikkan. Setelah itu, kita blok keterangan dan warnanya, kita akan menggroup semua. Kita group supaya lebih gampang dalam mengeditnya. Kita rapikan. Setelah itu, pada insert peta, kita pilih drawing. Kita pilih teks. Kita tulis ini saja. Kita double klik. Di sini kita masukkan insert peta. Kita pilih yang Times New Roman. Untuk ukurannya kita bisa samakan 12. Kita bold. Kalau di sini kan masih kecil ya, nanti waktu kita download petanya itu akan terlihat. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan insert petanya. Kita pilih insert, data frame. Kita taruh new data frame-nya, kita sesuaikan. Tidak perlu terlalu besar, yang penting terlihat saja. Kemudian kita klik kanan, kita add data. Kemudian kita buka folder data yang telah diberikan pada saat asistensi. Kita pilih sini. Nah, ini kita pilih data, kita OK, kemudian kita login. Kita pilih yang Indo Province. Kemudian akan muncul peta negara Indonesia. Kita
klik kanan. Kita akan memberikan background, klik kanan, kemudian properti. Kita pilih yang frame, kemudian bordernya hitam, color hitam, bordernya kita bisa sesuaikan. Untuk backgroundnya kita pilih yang light blue. Setelah itu kita klik OK. Kemudian pada petanya akan berubah warnanya pada frame-nya. Langkah selanjutnya, supaya peta Indonesianya terlihat jelas, kita klik kanan pada Indo Province pada layer. Kemudian kita pilih properti, kita pilih simbol, kita ubah warnanya menjadi matte green. Kemudian outlet color-nya jangan lupa dengan hitam supaya lebih jelas petanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita zoom peta. Karena peta yang kita buat merupakan Provinsi Papua, maka kita akan zoom pada daerah Papua. Kita zoom. Ini bisa kita sesuaikan. Kemudian kita akan beri keterangan agar kita tahu di mana peta ini menunjukkan. Ini kita ganti. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih properti. Kemudian kita pilih yang extend indication. Kita pilih yang extend indicator ya. Kemudian pada layer kita pindahkan dari order data frame ke show extend. Kita pilih. Kemudian kita pilih yang option layer gitu. Untuk versionnya kita pilih yang ketebalan 2.0. Warnanya merah. Kemudian kita pilih. Kemudian akan muncul posisi tempat pada petanya. Kemudian untuk memperjelasnya kita bisa zoom lagi. Nah, ini sepertinya tadi garisnya terubah ya. Kita pada frame ini kita pilih hitam. Nah, setelah itu kita akan memasukkan sumber peta. Dari mana peta ini berasal, kita bisa pilih yang ini. Kita copy biar lebih cepat. Kita pindahkan ini, kita klik, double klik. Kemudian kita bisa menuliskan sumber peta. Yang pertama kita menggunakan peta Asperdam. Kemudian yang kedua kita
kita tulis peta provinsi, karena tadi provinsi Papua, maka kita tulis provinsi Papua. Kemudian disusun oleh sini, kita kasih ini, kita bisa menuliskan nama kemudian ini kita ganti, kita rubah biar tidak terlalu panjang. Kemudian kita tuliskan NIM kita. Setelah itu kita masukkan kelas kita. Kita pilih oke. Ini kita rata tengah saja supaya lebih jelas. Kalau tidak muat, kita bisa mengeditnya lagi. Ini kita pilih yang 12 saja. Kita bisa sesuaikan ya kalau tidak muat, karena memang cuma kecil, tapi nanti waktu kita downloadnya akan terlihat jelas. Untuk insert petanya tidak perlu besar-besar, yang penting jelas waktu peta. Setelah itu kita akan menambahkan grid. Kita klik kanan pada peta, kemudian kita pilih properti, kita pilih grid, pilih new grid, kemudian kita next, finish. Kita klik yang properti, pada interval kita sesuaikan x-aksis dan y-aksisnya bisa 10 pada minus 10. Kemudian untuk labelnya kita pilih tabel axis, kita uncheck right, kemudian pada fontnya kita rubah ke Times New Roman. Setelah itu untuk size-nya tetap 6 pada label orientation, pada vertical labelnya kita cek yang left, kemudian kita oke. Kemudian akan muncul seperti grid pada petanya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberikan grid pada insert peta. Ini properti. Langkahnya sama seperti tadi, kita new grid, kemudian next, dan next. Kemudian kita ke properti, kita lihat pada intervalnya, kita pilih 1 dan 1. Kemudian pada label axis, uncheck bagian right. Kemudian ininya kita fontnya Times New Roman, size 6 dan colornya hitam. Kemudian kita cek leftnya. Kemudian kita oke.
Ini di bawah tidak terlihat ya, karena memang tidak muat, karena ini menggunakan notebook. Kemudian ini semuanya sudah selesai. Kalau masih ada yang kurang rapi, kita bisa merapikannya lagi. Kita harus hati-hati dengan angka-angka pada insert petanya, karena memang di sini ada angkanya, jadi kita harus menyesuaikan. Jangan sampai angkanya tertimpa dengan tulisan. Ini sudah ya, sudah rapi. Agak ke bawah lagi. Nah, setelah ini kita akan meng-save-nya, tapi sebelum itu untuk peta topografi, di dalam peta topografi tidak perlu menyertakan kontur. Jadi pada konturnya ini kita cek. Setelah itu kita akan meng-save petanya, bisa dalam JPG atau PNG. Kalau kalian ingin meng-save-nya, kita bisa pilih Save As, tapi di sini saya akan langsung mengekspor map-nya supaya kita bisa membuka petanya ke dalam JPG atau PNG. Kemudian kita pilih Export Map. Kita pilih di mana kita akan meng-save-nya. Kita masukkan namanya. Hasil topografi. Kita bisa menuliskan nama kita. Kemudian name. Kemudian kita bisa menuliskan kelasnya ya. Kita bisa langsung save. Di sini ini ada berbagai pilihan. Kita juga bisa mengubahnya ke dalam PDF, tapi di sini saya akan merubahnya ke dalam PNG saja supaya bisa lebih mudah dibuka. Kemudian kita pilih save. Ini sudah tersave ya, karena di bawah sini tadi ada persentase save-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan meng-save peta kontur. Nah, untuk meng-save peta topografi ke peta kontur, kita cek konturnya. Kemudian untuk usage kita uncheck. Kemudian kita bisa melihat warnanya lagi. Kita lihat properti, kita lihat apakah warnanya berubah atau tidak. Warnanya harus hijau ke merah ya. Kemudian kita ganti tulisan topografi ke kontur. Kita double klik. Untuk topografi kita rubah kontur. Setelah itu kita pencet OK. Kemudian kita save peta konturnya sama seperti meng-save peta topografi. Langsung kita ekspor saja. Kita pilih export map. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi hasil kontur.
Kemudian kita tuliskan nama kita, NIM kita, kemudian kelas kita. Langsung kita save. Kita tunggu prosesnya. Di sini nanti ada persentase, nah itu sudah. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih hasil dari peta yang telah kita buat. Oke, kita pilih yang file yang tadi kita save di praktikum geologi. Tadi kan kita ada namanya. Nah, ini memang banyak karena untuk coba-coba ini dengan ini punya. Saya akan membuka untuk konturnya terlebih dahulu. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk peta topografinya akan seperti ini. Oke, semuanya sudah selesai. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat dalam membuat peta topografi dan peta kontur. Terima kasih.